Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Phil Pusionaso. Ya, Sobat Minton TV One, kalau kita tadi sudah menyimak berita yang kita simak sama-sama, tentunya pemirsa juga mengerti bagaimana saya merasa sedih pagi ini karena tim Thomas dan juga tim Uber Indonesia ini gagal untuk mengawinkan gelar di tahun 2024. Padahal tim Thomas dan Uber ini sudah secara spektakuler, secara fantastis mampu melaju ke babak final. Dan saat ini saya sedang berada di Gelora Bung Karno dan saya akan coba untuk mencari beberapa orang untuk menanyakan bagaimana tanggapan dari mereka melihat perjuangan dari tim bulu tangkis Uber dan Thomas yang kemarin juga sempat kalah di tangan Cina. Oke, coba ini di samping saya sudah ada nih. Dengan Mbak siapa, Mbak? Halo, aku Sharon. Mbak Sharon, kemarin kan tim Thomas dan tim Uber kita sudah bertanding. Memang hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, tapi bagaimana tanggapannya? Kemarin Indonesia kan emang cuma mendapatkan posisi di runner up, tapi nggak bisa dipungkirin kalau misalkan Indonesia itu sudah bermain dengan sangat baik dan memberikan yang terbaik. Tapi dengan adanya kemampuan atlet-atlet Indonesia yang bisa dibanggakan dan bisa diasah lagi, tentunya Indonesia kedepannya akan pasti dan bisa untuk meraih prestasi-prestasi emas di kedepannya. Ada pemain andalan nggak, siapa idola? Anthony Ginting. Oke, terima kasih Mbak Sharon. Ini di samping saya juga sudah ada salah satu juga pecinta bulu tangkis tanah air. Dengan Mbak siapa, Mbak? Aku Calin. Oke, Mbak Calin. Kemarin juga tim kan kita semua tahu udah kalah. Bagaimana tanggapannya dong? Menurut aku tim Indonesia tetap membanggakan sih, karena meskipun pulang sebagai runner up, tapi saya tetap bangga dengan tim dari Indonesia karena bisa membawa peluang-peluang yang besar ke depannya lagi. Tetap semangat untuk tim Indonesia ke depannya. Oke, ada pemain idola nggak, siapa? Aku Jonathan. Jojo kan tapi udah punya istri loh. Gak apa-apa dong kalau ngefans doang. Baik, terima kasih Mbak Kelin dan juga Mbak Sharon. Nah pemirsa, tadi kita sudah melihat bagaimana walaupun tim Thomas dan tim Uber Indonesia ini gagal mengawinkan gelar, tapi ternyata masyarakat Indonesia tetap bangga, tetap mengapresiasi setinggi-tingginya apa yang telah dilakukan oleh para pejuang bulu tangkis tanah air. Nah untuk membahas bagaimana hasil dari pertandingan kemarin, di samping saya juga sudah ada ini salah satu kamus bulu tangkis Indonesia, pengamat bulu tangkis Indonesia, siapa lagi kalau semua orang udah pasti kenal, Bung Daryadi. Selamat pagi, Mas Dar. Selamat pagi, Philip. Oke, Mas Daryadi, kita tahu bagaimana kiprah tim Uber dan tim Thomas. Memang hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Apa yang bisa Mas Daryadi sampaikan? Ya, kita lihat memang perjuangan yang dilakukan oleh wakil-wakil kita di Piala Uber dan Piala Thomas kemarin itulah maksimal yang kita dapatkan. Khusus di Piala Uber, dan memang pencapaian mereka di babak final sesungguhnya sudah merupakan lebih dari target yang diharapkan. Mereka kan ditargetkan sampai semifinal. Betul. Namun mereka justru mampu melangkah lebih jauh. Dan dengan kekuatan pemain-pemain muda, kita lihat bagaimana Gregoria didampingi oleh adik-adiknya, ada Esther, kemudian ada Komang, kemudian di ganda kita juga punya Rachel dan Melissa. Betul. Dan berhadapan dengan tim, the dream team saya katakan dari China, memang sulit untuk ditembus. Kita lihat bagaimana China diperkuat oleh 4 pemain tunggal putri yang ada di area 10 besar dunia. Ada Chen Yufei, ada Hai Bingzhou, kemudian juga ada Han Yu ataupun juga Wang Ji. Sementara di ganda mereka juga diperkuat oleh pasangan yang juga ada di 10 besar dunia. Chen Kin Chen Jaipan masih berada di peringkat 1 dunia. Betul. Didampingi oleh Li Shengsu dan Tanding peringkat 3. Jadi mencuri 1 angka dari mereka memang sudah bukan hal yang mudah, dan itu terbukti. Gregoria yang punya catatan menang 3 kali melawan Chen Yufei pun benar-benar tidak berdaya menghadapi Chen Yufei. Jadi saya kira pelajaran mahal didapatkan kemarin, namun kita harus apresiasi karena tim Uber kita sudah berhasil mencapai final melebihi target yang diharapkan. Kalau kita berbicara memang melebihi target, tetapi apa yang tim Uber tampilkan kemarin begitu ya, apakah memang kita bisa tahu bahwa Grego menghadapi Chen Yufei memang kan diharapkan bisa menyumbangkan poin. Tetapi apa yang kemudian Grego tampilkan dengan bermain yang seharusnya tampil all out malah terlihat seperti terbebani begitu, Mas Daryadi? Ya, memang dari 5 nomor yang tampilkan kemarin Grego yang paling kita harapkan untuk bisa mencuri poin dari Chen Yufei. Dan tentunya walaupun rekornya 12 kali ketemu, dia 9 kali kalah. Dan terakhir memang Grego menang lawan
Chen Yufei di Kumamoto tahun lalu. Namun kita lihat Chen Yufei bertanding di depan publik sendiri pasti akan tampil habis-habisan. Tekanan justru terlihat dari Grego yang tidak bisa tampil lepas, sementara Chen Yufei begitu tampil superior. Jadi terlihat bagaimana Grego benar-benar mengalami tekanan yang luar biasa sehingga tidak bisa mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya. Namun yang pasti Chen Yufei memang tampil luar biasa juga kemarin, Philip. Kalau dari catatan saya juga memang dari 3 partai yang dimainkan, Ya. ada satu yang menarik adalah tunggal kedua putri Esther yang betul. justru tampil lebih optimal, lebih lepas. Apa yang Iya. sebenarnya bisa Mas Daryadi gambarkan? Memang dari penampilan Esther di Piala Uber ini boleh dibilang baik sekali ya penampilan Esther, dan berhadapan dengan He Bingjiu pasti membandingkan dia dengan He Bingjiu Cukup jauh ya, bumi sangat dan langit jauh ya, begitu. karena Mas Daryadi. betul, karena He Bingjiu adalah pemain yang begitu setia mendampingi Chen Yufei di berbagai kesempatan, menjadi pemain nomor 2 China. Sementara Esther ini kan baru mentas, baru dipercaya untuk bisa memperkuat tim Piala Uber Indonesia. Ketika dia berhasil memberikan kesulitan saja buat He Bingjiu ini sudah merupakan prestasi segar yang ya. luar biasa. Betul. Jadi pemain-pemain ini harapannya tentunya mereka bisa mekar nanti di 2 atau 4 tahun mendatang, karena mereka kan baru mentas dari junior, sehingga harapannya di event berikutnya di Piala Uber 2 tahun atau 4 tahun mendatang, pemain-pemain kita ini sudah benar-benar lebih siap untuk bisa membawa pulang Piala Uber. Sudah 28 tahun kita menunggu. Betul, Karena terakhir 28 kita tahun. mendapatkannya di tahun 96, kemudian sempat mencapai final di tahun 2008, namun kalah 0-3 juga dari China. Betul. Dan sempat masuk semifinal 2010 dan kita gagal, dan itu terakhir kita mencapai semifinal. Setelah itu kita belum pernah lagi sampai semifinal. Betul. Dan kali ini kita bisa mencapai final. Saya kira ini adalah apresiasi yang luar biasa buat tim Uber kita. Baik. Berbicara Uber tadi juga sebuah investasi yang baik di masa Betul. mendatang. Semoga tidak kena investasi bodong tapi ya Mas Daryadi ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali untuk membahas bagaimana performa dari tim Thomas di pertandingan final kemarin melawan China. Sesaat lagi tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi ya, Sobat Minton TV One, bersama saya Filipus Yunaso. Kami akan kembali mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan Mas Daryadi untuk mengevaluasi bagaimana performa dari tim Uber dan Thomas Indonesia di pertandingan semalam. Mas Daryadi, Ya. kalau tadi kita sudah berbicara mengenai tim Uber, sekarang juga kita akan membahas bagaimana performa dari tim Thomas di pertandingan malam tadi menghadapi, kalau tadi Mas Daryadi bilang tim Uber adalah the dream team, tetapi Ya. kalau tim Thomas Cina adalah tim squad mahal dari Cina. Seperti apa melihatnya? Ya, memang harus diakui kalau untuk penampilan kemarin tim Uber kita memang kalah dari head to head pun penampilan dengan tim Uber dari China. Namun di Piala Thomas ini yang sangat disayangkan. Tadinya kita berharap tentunya Piala Thomas bisa kembali kita bawa pulang setelah diambil India 2 tahun yang lalu ya. Betul. Dan penampilan Ginting, kemudian juga Jojo dan kawan-kawan, kita lihat bagaimana memang tidak seperti yang kita harapkan, terutama di partai pertama ketika Ginting berhadapan dengan Siyuki. Saya melihatnya bagaimana penampilan Ginting benar-benar underperform ya. Betul. Dan ini saya sepanjang membawakan pertandingan Ginting, baru pertama kali saya lihat bagaimana Ginting seperti bermain di dalam kebingungan. Betul. Baru pertama kali saya melihat Ginting bisa tertinggal 1-14. Jadi saya lihat memang Ginting tidak dalam performa terbaik ketika berhadapan dengan Siyuki, sehingga kekalahan kemarin memang cukup menyakitkan. Walaupun secara rekor memang 10 kali bertemu dengan Siyuki, 8 kali Ginting kalah. Tapi di pertemuan terakhir di akhir tahun 2023 di ajang BW Water Final, Ginting menang. Artinya potensi dia menang pun cukup besar, namun itu gagal dimanfaatkan oleh Ginting. Begitupun Apalagi di partai kedua. kekalahan di partai pertama begitu Iya, Mas Daryadi, betul. yang artinya menjadi partai yang paling penting untuk bisa memberikan mental yang lebih bagus ke Iya. pemain-pemain berikutnya ya Mas Daryadi. Partai pertama memang menjadi kunci buat tim ini ketika bertanding di Piala Thomas, sehingga dia akan memberikan spirit buat teman-teman yang lain. Dan nampaknya di partai kedua Fajarian berhadapan dengan pasangan nomor 1 dunia saat ini, pasangan muda dari China, Betul. Wang Chang Liang Wenqing. Chang. Memang rekornya kurang begitu menggembirakan, 4 kali ketemu dan 6 kali ketemu, 4-2 rekornya. Betul. Dan unggul memang Wang Chang. Dan 3 pertemuan terakhir termasuk di tahun ini adalah pertemuan ketiga, selalu dimenangkan oleh Wang Chang Liang Wenqing. Tapi bukan tidak punya kesempatan untuk menang sesungguhnya Fajar dan Rian. Namun dalam poin-poin akhir di game ketiga justru kesalahan banyak dilakukan oleh pasangan Indonesia. Yang menjadi catatan adalah penampilan Jonathan Christie yang tetap konsisten. Betul, tetap Indonesia konsisten. sudah tertinggal 0-2.
Dan Mentalnya Jojo tetap bagus ya, Mas betul ya, berhadapan Jojo. dengan Li Shifeng yang memang Li Shifeng. sudah 5 kali dia kalahkan, dan Jojo tetap konsisten, tidak terbebani, bahkan termotivasi untuk bisa mengamankan angka yang menjadi beban dia. Dan walaupun Indonesia kalah, namun dari semua penampilan Jojo di Piala Thomas, dia satu-satunya yang tidak pernah kalah. Betul, setuju, Iya, saya setuju. Dari partai babak penyisihan juga Iya. Jojo tidak pernah kalah, dan itu memang ya inilah hasil terbaik yang bisa Betul. kita raih di Thomas Uber 2024. Apa kemudian yang bisa Mas Daryadi lihat dari hasil evaluasi secara menyeluruh pemain-pemain yang ikut di Piala Thomas Uber ini, karena kan mereka juga akan dalam 2 bulan ke depan akan bertanding ke Olimpiade, Ya. ajang sesungguhnya seperti Betul. apa Mas Daryadi? Ya, catatan lain dari Piala Thomas pastinya kita juga jangan terlalu berlama-lama tentunya menggantungkan harapan kepada pemain-pemain yang saat ini. Kita ketahui Jojo dan Ginting sudah bermain buat Piala Thomas Indonesia sejak 2016 dan setiap event ini akan selalu digelar tiap 2 tahun sekali. Mudah-mudahan kita bisa persiapan pemain-pemain yang lebih muda. Sudah ditampilkan juga Alwi Farhan, mudah-mudahan akan banyak pemain muda yang nanti akan tampil. Dan di sisi lain, lupakan kegagalan di Piala Thomas. Betul, 2 setuju. bulan ke depan kita akan fokus untuk tampil di ajang Olimpiade. Memang pemain-pemain kita yang tampil tidak semuanya. Betul. Di tunggal kita punya Jojo Ginting, di ganda kita punya Fajar Rian, kemudian di tunggal putri ada Grego, Betul. kemudian di ganda putri kita punya Afri Fadia, dan di ganda campuran kita punya Rino Pita. Mudah-mudahan wakil Indonesia ini bisa mempertahankan tradisi medali emas yang selalu kita dapatkan. Terakhir kita dapat dari Afri Fadia di Olimpiade Tokyo 2020. Apri Grecia. Iya, Apri Grecia. Baik, terima Ya. kasih Mas Daryadi atas Sama-sama. ulasannya. Ya. Dan juga semoga apa yang kemudian disampaikan oleh Mas Daryadi ini bisa terjadi tradisi emas Olimpiade, karena juga mengingat bagaimana persiapan matang telah dilakukan oleh CDM kita ya, Ya, betul. Bapak Anindya Bakri yang selaku akan menjadi pemimpin dari kontingen Indonesia di ajang Olimpiade Paris. Sekian yang bisa kami sampaikan, kita kembali ke studio dengan Arif Fadil dan Kamarati Kusuma.